Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini, kita akan membahas siapa yang berpura-pura masuk Islam. Lalu, dia muntahkan pada batu hitam. Setelah sarapan bersama beberapa jemaah di gereja, dia bertemu kenalan muslim, pura-pura ramah. Lalu, bertanya tentang jadwal pembelajaran agama Islam sambil berdoa di masjid terdekat. Aku ingin tahu lebih banyak tentang keyakinan ini. Bolehkah saya ikut mendengarkan kuliahnya? Setelah mendapatkan informasi, Samuel pulang dan menghubungi rekan kerjanya. Dia tertawa pelan saat berbicara melalui telepon. Aku akan segera datang mencari celah untuk membuktikan bahwa ajaran mereka lemah. Siang itu, dia melakukan riset dengan membaca beberapa buku Islam, melihat ceramah online. Dia kemudian mencatat setiap poinnya. Dia pikir bisa digunakan sebagai senjata sambil menggerutu. Saya harus menggunakan ini dengan tepat agar terlihat malam itu. Dia merencanakan untuk menyamar sebagai mualaf dengan menyiapkan file palsu, termasuk nama baru yang dipilihnya, Salman Ridwan, yang kemudian disampaikan kepada notaris untuk membuat identitas palsu. Pagi berikutnya, dia tiba di sebuah masjid dan bertemu dengan cara memperkenalkan diri. Sebagai seseorang yang baru tertarik pada Islam, dia sopan berkata, "Biarkan saya memperkenalkan diri. Saya Salman Ridwan, ingin belajar dasar-dasar Islam." Menerima sambutan hangat dari jemaah, Samuel mulai mengikuti dua jemaah. Dengan gerakan kaku, pengurus masjid membimbingnya untuk berdoa. Saat itu, di kru sedang berbicara. "Tenang saja, kita belajar perlahan." Saat siang, dia duduk bersama beberapa ustaz, bicara tentang pilar-pilar Islam. Dengan antusias, dia pura-pura terkejut dan menambahkan, "Sangat menarik. Saya harap bisa mengeksplorasi ini lebih lanjut." Setelah pertemuan, dia mencatat semua poin penting yang didengarnya. Lalu, ia mengirim pesan singkat ke rekannya. "Siapa yang menunggu kabar, saya sudah masuk. Menunggu momen yang tepat, membongkar kelemahan mereka." Dia menulis tanpa rasa bersalah. Malam itu, dia merenung di kantornya saat meneliti cara menantang konsep tauhid. Lalu, dia merancang strategi untuk bertanya dengan mencurigakan jebakan, bisik-bisik. Semua ini akan terungkap segera. Setelah memastikan rekan-rekannya adalah Salman Ridwan, Samuel lebih aktif dalam kegiatan masjid. Banyak orang mulai menyukainya karena kedekatannya yang pura-pura. Seorang jemaah bahkan berkata, "Kamu sangat cepat beradaptasi. Semoga Allah memudahkanmu." Saat salat subuh, dia mencatat argumen dasar mengenai keutamaan tauhid. Selanjutnya, dalam sesi tanya-jawab, dia mengajukan pertanyaan yang memicu perdebatan teologi. Saat menjelaskan bahwa Al-Quran adalah buatan manusia, ustaz menjawab dengan kutipan ayat. Dalam penjelasan rinci, menutup dengan kata-kata, "Sungguh, jika Allah menghendaki," Samuel hanya tersenyum. Seorang mualaf yang baru masuk Islam seminggu lalu duduk di dekatnya. Samuel menyiapkan pertanyaan jebakan dan bagaimana pengalamanmu ketika Anda memutuskan untuk memeluk Islam? Apakah kamu pernah ragu dengan agamamu sebelumnya? Mualaf itu menjawab dengan percaya diri. Dia merasa damai luar biasa. Lalu, dia mengakhiri pernyataannya dengan kalimat keyakinan. Tidak ada keraguan sama sekali. Petunjuk datang dari Al-Quran. Samuel kesulitan membantahnya secara langsung. Malam itu, dia mengumpulkan semua catatan yang dianggapnya aneh atau sulit dipahami. Lalu, ia mempelajari literatur tentang fikih dan tafsir sambil sesekali bercanda di depan cermin. "Aku akan membuktikan hal ini." Perbedaan ajaran mereka. Keesokan harinya, ia mengulangi rutinitas kumpulan jemaah di masjid. Lalu ia bertanya tentang perbedaan pendapat antara satu aliran pemikiran dengan lainnya, mencari kontradiksi. Menanyakan apakah pendapat-pendapat ini tidak beda itu menunjukkan ketidaksempurnaan Islam? Bintang menjelaskan perbedaan pendapat adalah berkah, tidak kekurangan. Lalu ia memberi konton bagaimana utusan hukum memberi ruang untuk keringin sahabat-sahabat saat mengatakan secara fundamental yang sama tidak membuktikan kebenaran Islam. Samuel hanya mengangguk. Lalu keluar dan memanggil istrinya untuk memastikan dia menemukan kelemahan fatal dalam ajaran Islam. Tetapi ia tetap akan menggali. Kekacauan dalam pikirannya semakin besar karena setiap keraguan yang ia ajukan. Namun, ia tetap melanjutkan rencana mengucapkan lirih saat menutup buku. Kelemahan harus diketahui. Setelah berbulan-bulan membangun citra sebagai mualaf yang tekun, Samuel berhasil mendapatkan dukungan dari jemaah masjid. Lalu, pemimpin komunitas menyarankan agar dia bergabung dengan rombongan berikutnya. Jika ada makanan, pergilah tekan dia dalam kelompok tersebut.
Hal ini akan meningkatkan iman Samuel. Siapa yang sebenarnya mencari kesempatan mencemari tempat suci? Dia berpura-pura tersentuh saat menerima tawaran itu. Ia menjawab dengan suara gemetar, "Saya bersyukur diberikan kesempatan ke Makkah. Semoga saya lebih teguh dalam Islam." Grup Moskow segera daftarkan nama Salman Ridwin, agensi perjalanan. Lalu bantu dia siapkan paspor dan dokumen visa. Sementara dia sembunyi-sembunyi memasukkan barang-barang tertentu sambil rencana gelapnya. Disitulah segalanya akan terungkap. Ketika dia tiba di bandara, pada hari keberangkatan, dia bertemu puluhan jemaah haji lainnya. Siapa saja yang sudah mengenalnya sebagai figur agama. Seorang remaja menyambutnya dengan ceria, "Pak Salman, semoga umrah ini menjadi berkah untukmu." Di pesawat saat Jeddah, dia duduk di samping seorang ustaz menjelaskan prosedur umrah, mengingatkan mereka untuk merencanakan niat mereka saat mengucapkan, "Niat adalah hal utama. Semoga kita semua mendapatkan persetujuan hukum." Samuel menampilkan wajah serius, mendengarkan semua, tapi dalam pikirannya dia merencanakan langkah-langkah untuk melakukan tindakan pelecehan. Dia minum sedikit air sambil mengeluh pelan-pelan, "Semoga saya bisa menjalankan ibadah dengan lancar." Beberapa jam kemudian, mereka mendarat dan langsung ke Mekah. Setelah meletakkan barang-barang mereka di penginapan, mengundang kelompok untuk berdoa di Masjid Agung. Dia bilang, "Ini masjid suci yang kami rindukan." Samuel pura-pura tercengang ketika ia melihat Ka'bah pertama kali, berjalan bersama kelompok ke area tawaf, sambil menggerutu pilar, "Subhanallah. Betapa hebatnya, meski begitu, niat jahat di balik kata-katanya tidak terlihat oleh orang lain." Pergi ke Hajar Aswad. Seorang haji menjelaskan pentingnya mencium batu sebagai bagian dari sunnah Nabi. Lalu ia berkata, "Batu ini dicium oleh utusan Allah. Jadi, kita mengikutinya." Samuel mengangguk dengan tatapan penuh tipu daya, membayangkan tindakannya di sekitar Hajar Aswad akan membuktikan argumennya bahwa Islam hanya simbol tanpa kekuatan. Semoga tidak ada yang mencurigai nanti, dia berpikir menjelang sore. Kelompok beristirahat di hotel, lalu Samuel diam-diam membuka tasnya untuk memastikan barang yang akan dia gunakan untuk catatan yang ingin ia letakkan di area Hajar Aswad. Dia berbisik pada diri sendiri, "Saya berani melakukan hal ini untuk mengotori tempat suci bagi umat muslim." Keesokan harinya, mereka berangkat untuk melanjutkan ibadah mereka. Seorang anggota kelompok bertanya dengan ramah, "Pak Salman, apakah Anda siap melakukan sunat tawaf hari ini?" Samuel menjawab dengan anggukan dan senyum, lalu mengikuti arus jemaah masuk ke area tawaf sambil meraba saku kemejanya, di mana dia menyimpan catatan terkutuk. Lalu dia berbisik pelan-pelan, menunggu momen yang tepat. Putaran kedua tawaf, dia mulai mendekati sudut Ka'bah. Namun, kerumunan membatasi gerakannya. Seorang petugas keamanan mengingatkan jemaah, "Hati-hati dan tertib. Jangan mendorong, ikuti aliran dengan sabar." Samuel pura-pura menahan diri, lalu diam di samping untuk mencari celah. Tunggu sampai situasi agak sepi. Saat mengamati posisi batu hitam yang dijaga ketat oleh petugas, dia berbisik, "Tidak mudah menembus barisan ini." Ketika melihat celah, dia menyelinap di antara mereka yang sedang membaca, lalu cepat mendekati batu hitam itu. Dia punya waktu untuk melihat penjaga yang lakukan ibadah dengan baik. Jangan mendorong. Detik berikutnya, Samuel mendekati batu hitam, menindihkan tangannya seolah hendak mencium dengan hormat, sambil berkata pelan, "Ini adalah saatnya menyelesaikan rencana." Saat tangannya siap memasukkan nota penghinaan sebelum mencapai tujuannya, seorang jemaah lain mendorong bahunya. Saat mereka berdua berusaha mendekat, dia hampir jatuh saat beberapa orang berteriak, "Hati-hati, jangan mendorong." Dalam kekacauan, dia akhirnya berhasil menampilkan wajahnya. Lalu, dia berusaha muntah saat membiarkan masuk ke celah antara penutup Ka'bah. Dengus dingin, "Lihat, agamamu lemah." Tiba-tiba, ia merasakan sensasi panas yang tak menyebar dari batu hitam ke wajahnya, membuatnya menjerit kaget. Para jemaah di sekelilingnya memalingkan kepala, terkejut dengan ekspresi kesakitan yang menggenggam wajahnya. Samuel, meski tak tahu apa yang sebenarnya terjadi, rasanya wajah mulai membengkak. Dalam kondisi setengah hari, dia tertarik mundur oleh arus orang, mencoba mencium pasukan hajaran dengan tertib. Petugas keamanan berteriak, "Apakah kamu baik-baik saja? Jangan paksakan diri." Dia tak bisa menjawab.
Panas yang menyebar dari wajahnya nampaknya membuat seluruh tubuhnya menggigil. Beberapa jemaah menatapnya heran. Seorang wanita paruh-baya memegang sebuah roller. Kenapa dia seperti itu? Saat seorang penjaga ingin membantunya berdiri, Samuel jatuh bersujud sambil memegang wajahnya. Beberapa area mulai berubah menjadi hitam. Dia merintil, "Bantu. Ada yang salah di sini." Namun suaranya semakin serak. Orang-orang di sekitarnya hanya melihatnya sebagai korban kelelahan, mungkin dehidrasi, sehingga mereka memanggil petugas medis. Saat seorang jemaah membawanya menjauh dari kerumunan, "Ayo bawa dia ke tempat yang lebih luas." Dalam perjalanan ke area yang lebih sepi, dia merasakan sensasi terbakar yang semakin parah. Akhirnya, dia berteriak kesakitan di depan petugas, bikin beberapa orang berhenti kaget. Apa yang terjadi pada pria ini? Seseorang berteriak dengan semangat. Seorang petugas kesehatan mencoba memeriksa suhu tubuhnya, tapi termometer tak menunjukkan perubahan berarti. Meskipun kulit Samuel terlihat melepur, polisi itu bingung, kata perangkatnya normal. Namun kondisinya tampak serius. Dengan napas tersengal, Samuel mengeluh, minta dibawa ke rumah sakit terdekat. Salah satu anggota kelompoknya segera membantu, sambil berkata, "Tunggu sebentar, semoga Tuhan mengizinkan, kami akan mencari dokter untukmu." Sepanjang jalan, dia terus memegang wajah yang semakin terasa panas. Sampai beberapa kongregasi mulai menyadari bau bakar. Salah satu dari mereka merinding dan berbisik menakutkan, semoga tidak terjadi hal buruk. Saat mereka tiba di unit gawat darurat, dokter dan perawat terkejut, karena luka bakarnya mirip luka tembak akibat paparan langsung ke api. Namun, Samuel hanya mengeluh, tak mampu menjelaskan detailnya sambil menutup matanya erat-erat. Staf medis memberikan pertolongan pertama. Mereka tak bisa menemukan penyebab pasti. Salah satu dokter berbalik pada rekan-rekannya, kasus ini aneh. Kita butuh pemeriksaan lebih lanjut. Saat Samuel terbaring tak berdaya di ruang observasi, seorang dokter berusaha menenangkannya yang terus menggigil. Injeksi analgesik. Kita akan lakukan tes laboratorium. Dokter berkomentar, semoga segera ada kejelasan. Beberapa perawat berusaha membersihkan luka di area tersebut. Namun, kulitnya mengelupas dan berubah menjadi segera. Salah satu perawat mengerang, ini seperti luka bakar tingkat tinggi. Meskipun kami tak menemukan sumber panas ekstrem. Samuel menggerutu di tempat tidur, tak bisa bergerak karena setiap sentuhan menimbulkan rasa sakit yang tak terkatakan. Kemudian seorang petugas dari OMR Group datang mengunjungi kami sambil berkata, agar Anda segera sembuh. Dalam suasana cemas, seorang jemaah lain yang melihat kondisi Samuel, ingatlah bahwa dia jatuh di sekitar Hajar. Kemudian dengan lembut bertanya pada perawat, apakah ini disebabkan oleh dorongan dari jemaah sampai dia dipukul atau ditendang? Nurs itu menjawab ragu-ragu karena tidak ada tanda-tanda patah tulang, luka trauma serius. Namun, lebih tepatnya luka bakar, kami masih menyelidiki. Ini melampaui akal sehat kita, kata dia. Meskipun belum ada diagnosis pasti, dokter menyimpulkan kondisi Samuel semakin memburuk. Mereka memutuskan memindahkan dia ke ruangan untuk mencegah infeksi sambil memberikan perintah untuk memastikan protokol steril dilakukan. Ketika ustaz dari kelompok tersebut dia memandang kondisi Samuel dengan kasihan dengan berkata, bersabar. Selalu ingat Allah, tapi Samuel hanya tumbuh perlahan. Wajah penuhnya dengan rasa sakit. Seorang petugas keamanan di Grand Mosque mencoba mengumpulkan keterangan saksi, menanyakan apakah Samuel telah melakukan sesuatu di sekitar Hajar. Salah satu jemaah menjawab ragu-ragu. Saya hanya melihatnya mencium Hajar Aswad. Tiba-tiba, dia berteriak kesakitan. Tubuh Samuel kondisinya semakin lemah menjelang sore. Karena itu, tim medis meningkatkan pengawasan, pasang alat bantu pernapasan, dan obat penghilang rasa sakit. Dokter jaga menyarankan kondisinya kritis. Semoga besok ada kemajuan. Saat lampu ruangan redup, suara jeritan kesakitan Samuel, dengarannya terdengar di koridor rumah sakit, menyebabkan beberapa pengunjung menggigil. Sementara perawat menggerutu, semoga Tuhan membantunya. Pagi hari, dokter menemukan luka bakar di wajah Samuel, mulai menyebar ke lehernya. Lalu, seorang dokter senior berkata pada tim, kita butuh tindakan yang lebih intensif, tapi tak ada metode standar untuk kondisi yang aneh seperti ini. Nurs itu seseorang yang akan mengganti perban karena saat dia membuka perban, beberapa bagian kulit Samuel menempel pada kain. Dia berteriak, oh Tuhan, kondisinya semakin memburuk.
Sementara itu, dia segera minta bantuan. Koleganya juga terkejut melihat Rod di sekitar luka meskipun belum 24 jam. Nur selain menutupi hidungnya karena bau yang menyengat, dan dia berkata dengan ketakutan, sepertinya ada infeksi tak biasa. Sementara itu, Ustaz dan mereka kembali untuk berdoa di samping lalu dia bilang untuk menenangkannya, semoga cepat sembuh, jangan putus asa. Namun, Samuel tak bisa menjawab. Tanpa banyak bicara, dokter memerintahkan serangkaian tes tambahan. Namun, hasilnya masih membingungkan karena tidak menunjukkan patogen jelas atau penyebab medis, membuat dokter berkata, ini melampaui pengetahuan kita. Malam itu, Samuel mengerang keras seolah melihat sesuatu yang menakutkan. Beberapa petugas medis terpaksa menahannya. Karena ia berjuang, seorang dokter berkata, siapkan sedatif. Dia sangat gelisah saat sedatif disuntikkan. Tubuhnya sejenak tenang. Tapi segera dia berteriak lagi, minta bantuan dengan kata-kata tak teratur. Tolong, panas membakar, biarkan saya pergi. Pengawal rumah sakit mengawasi dari balik kaca. Sementara itu, dia gemetar karena melihatnya sangat dan menakutkan. Dia berbisik, saya belum pernah melihat hal seperti ini selama tugas saya di sini. Karena kondisi Samuel terus memburuk. Tim dokter menaikkan dosis obat penghilang rasa sakit, tapi reaksi tubuhnya tetap sama. Sampai dokter spesialis memastikan, kami sudah berusaha sebaik mungkin. Sekarang hanya mukjizat yang bisa membantunya. Beberapa jemaah umah dari kelompok masih juga mengadakan doa bersama di lobi rumah sakit, tapi tanpa mengetahui masalah sebenarnya. Mereka hanya mendoakan kesembuhan untuknya dengan salah seorang Allah memberikan rahmat. Pada hari ketiga perawatan, kulit hitam Samuel mulai retak, mencairkan cairan berbau busuk, sehingga seorang perawat laki-laki berteriak kaget. Ini melampaui kondisi luka bakar biasa. Seorang dokter spesialis segera dipanggil, namun setiap pemeriksaan berujung pada kebuntuan. Karena tidak ada penyebab alamiah, itu bisa menjelaskan kerusakan parah ini. Lalu dokter itu menggelengkan kepala. Medisnya, ini sangat aneh. Petugas keamanan setempat semakin curiga. Lalu koordinasi dengan rekan-rekannya di Masjid Agung untuk memeriksa rekaman CCTV. Saat seorang petugas berkata, kita harus tahu apa yang sebenarnya terjadi Hajar Aswad pada saat itu. Di sisi lain, beberapa jemaah yang menangkap Samuel, sepertinya mereka berbisik satu sama lain. Mencurigai dia telah membuat kesalahan besar. Salah satu jemaah berkomentar bahwa dari awal dia sudah mencurigakan. Tapi saudara, kami tak punya bukti. Siang hari, kondisi Samuel mencapai titik kritis. Tekanan darahnya menurun drastis. Dia mulai berbicara dengan suara kuda, seperti orang yang sekarat. Seorang dokter segera memasang defibrilator, lalu berteriak kencang, bersiap melakukan resusitasi. Meskipun telah menerima perawatan darurat, jantungnya berhenti beberapa detik, namun kembali berdetak secara teratur. Salah satu perawat kemudian berucap di antara kepanikan, masih ada kesempatan, jangan putus asa. Setelah situasi mereda sedikit, kamar dipenuhi bau busuk. Aroma itu semakin tajam, membuat staf medis bergantian keluar untuk menghirup udara segar. Saat seorang perawat muntah di sudut ruangan, staf datang dan membaca halus di dekat kepala Samuel. Lalu sarankan dia memohon ampun kepada Allah. Meskipun Samuel hanya batuk kering tanpa bisa menjawab, Ustaz perlahan berkata, istighfar. Oh, saudaraku. Ketika malam tiba, suasana ruangan menjadi tegang karena teriakan terdengar dari mulut Samuel. Seolah-olah dia dikelilingi oleh sesuatu. Membuatnya ketakutan. Seorang perawat berbisik dengan wajah pucat, seolah ada sesuatu yang tak terlihat di sini. Menjelang pergantian hari, Samuel berjuang dengan sekuat tenaga. Tangan-tangannya mencakar udara, matanya membengkak. Lalu dia berteriak kencang sebelum lemas tak berdaya. Saat dokter mencatat, kesimpulan singkat ini bukan hanya masalah medis. Paginya, staf medis menemukan Samuel masih hidup, namun kondisinya memilukan. Tubuhnya terkulai. Wajah dan beberapa bagian tubuhnya memutih dan membusuk. Seorang dokter menutupi mulutnya sambil mengerutkan pasien memburuk. Bau busuk memenuhi ruangan isolasi, memaksa rumah sakit menambahkan peralatan penyaring udara, tapi tidak banyak membantu. Suster bilang, kami belum pernah menangani kasus seperti ini. Ketika spesialis luka bakar mencoba menyentuh area daging yang disentuh copot, menyebabkan pemandangan mengerikan, dokter mundur sambil berkata, ini benar-benar tak masuk akal.
Seorang petugas polisi datang dengan hasil penyelidikan singkat. Beritahu tim medis, footage CCTV menampilkan gerakan mencurigakan di sekitar Hajar Aswad. Lalu dia serius berkata, ada indikasi bahwa dia telah melakukan kekufuran. Mendengar laporan itu, Ustaz yang kebetulan ada di lokasi melihat staf medis kemudian. Ustaz berkata, jika itu benar, semoga dia diberi kesempatan untuk bertaubat. Sementara tim medis bingung, harus selama perawatan, Samuel mengalami kejang parah sampai dia diikat dengan tali khusus ke tempat tidur. Setiap kali dia sadar, dia hanya mengucapkan kata-kata tidak teratur seperti panas, mohon lepaskan. Orang-orang penjaga di luar ruangan mendengar jeritan sehingga suasana menjadi semakin tegang. Lalu, sebuah jemaah berdoa dengan suara gemetar, ya Allah, lindungi kami semua dari bahaya. Menjelang siang, badannya tampak menggigil hebat. Temperatur tubuhnya tiba-tiba, suhunya melampaui batas dan normal. Mesin penanda vital merekam kondisi nyaris mati. Saat dokter mempersiapkan peralatan darurat lagi, dia bilang, kami berusaha sebaik mungkin. Meskipun ia diberikan cairan 4 tambahan, penyakitnya tak membaik, meski diberi obat penghilang rasa sakit. Seolah setiap usaha medis telah mencapai jalan buntu. Nurse yang memegang stetoskop di dadanya dengan lembut, ia berkata, detak jantungnya semakin beberapa saat kemudian. Teriakan terakhir bergema di ruangan itu. Matanya melebar karena ketakutan. Badannya menegang lalu diam tak bergerak. Membikin dokter terpaku pada menunjukkan garis lurus. Meninggal, kata dia singkat. Beberapa jam sebelum nyawanya benar-benar berakhir, Samuel sempat menulis surat di kertas rumah sakit. Dengan tangan gemetar, ia menuliskan kalimat-kalimat penghinaan terhadap agama dan rencana liciknya. Saat keringat bercampur, darahnya menetes di kertas. Nurse jaga menemukan surat di meja samping tempat dia memeriksa gitarnya. Dilaporkan bahwa Asad akan merusak tempat suci untuk membatasi agama ini. Samuel menulis kalimat itu dengan sombong. Saya buktikan, tidak ada kekuatan yang bisa menghentikan saya. Komerga siang, siapa yang mendengar isi pengakuan mereka saling memandang. Salah satu pemimpin komunitas menggerutu pelan-pelan. Ini adalah dosa besar yang akhirnya terungkap. Allah Maha mengetahui. Rumah sakit dan petugas keamanan lalu periksa catatan asli identitas Samuel. Untuk memastikan kebenaran pengakuannya, mereka menganggap serius fakta ini. Menurut temuan rekaman CCTV, seorang petugas berkata, surat itu juga menjelaskan bagaimana dia menyiapkan dokumen latihan gerakan doa dan merancang momen-momen kekafiran. Ustaz hanya bisa menahan napas sambil berbisik, Allah punya cara membalas. Seluruh kelompok umat terkejut saat mengetahui bahwa mereka telah ditipu oleh sikap manipulatif Samuel. Seorang jemaah perempuan tak bisa menahan air matanya. Kami benar-benar tidak menyangka ini akhirnya akan terjadi. Dia berkata pelan-pelan. Tubuh Samuel tak diakui sebagai muslim, sehingga Biro Perjalanan dan pihak berwenang setempat berkoordinasi untuk mengirimkannya pulang. Sementara itu, Ustaz menyampaikan pesan singkat. Semoga ini menjadi pelajaran bagi semua orang. Berita tentang hukuman bagi penghina agama, Hajar Aswad, segera menyebar luas. Sebagai bukti bahwa tempat suci tak bisa direndahkan secara sepihak, seorang tokoh agama menyimpulkan di hadapan jemaah. Cerita ini mengingatkan kita, kepercayaan agama harus dijaga. Siapa saja yang menghinanya akan mendapat balasan. Ini akhir video kami. Jika Anda menyukai konten Islam seperti ini, jangan lupa berlangganan. Jumpa lagi di video berikutnya.